Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baik yang terhormat kepada ibu dosen kita yaitu Ibu Dewi Febriani dan seterusnya kepada teman-teman yang saya sayangi. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang haki, pengertian hak paten dan hak milik. Pengertian hak paten. Pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pengertian invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Selanjutnya, hak paten tidak diberikan untuk investasi tentang proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan. Jangka waktu hak paten. Yang pertama yaitu hak paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. 2. Hak paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Cara memperoleh hak paten. Permohonan yang harus memuat 1. Tanggal bulan tahun permohonan. Selanjutnya alamat lengkap dan alamat jelas pemohon. 3. Nama lengkap dan kewarganegaraan investor. 4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 5. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. 6. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten. 7. Judul invensi. 4. Klaim yang terkandung dalam invensi. 9. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. 10. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi dan abstrak invensi. Mengapa perlu hak paten? Karena upaya tidak dibajak oleh orang dan tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Jadi kalau hak paten kita dibajak atau ditiru oleh orang lain akan menuntut secara hukum. Pengertian hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain merek dagang, yaitu merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis merek. 2. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis. Selanjutnya, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya. Sedangkan pengertian hak paten Sedangkan pengertian hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, fungsi hak merek dapat dilihat dari sudut produsen, perdagangan, dan konsumen. Dari segi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas. Kemudian, pemakaiannya dari pihak pedagang. Merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangnya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Persyaratan dan pendaftaran merek. Tampilan syarat-syarat berupa 1. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6.000 serta ditandatangani oleh pemesan. 2. Langsung yang menyatakan bahwa merek yang dimiliki. 3. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa. 4. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang ditandatangani oleh notaris. 5. Apabila pemohon badan hukum mengikuti 24 lembar etiket merek yang dicetak di atas kertas. Selanjutnya, fotokopi KTP pemohon. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila pemohon dilakukan dengan hak prioritas. Selanjutnya, merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan peraturan undang-undang, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2. Tidak memiliki daya pembeda. 3. Telah menjadi milik umum. 4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Fungsi pendaftaran merek, yaitu sebagai alat bukti pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. 2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya. Selanjutnya, makna simbol R, C, dan TN. Simbol R merupakan kepanjangan dari Registered Mark merek, artinya merek terdaftar. Merek-merek yang menggunakan simbol tersebut mempunyai arti bahwa merek tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat merek. Simbol TN merupakan kepanjangan dari trademark, artinya merek dagang. Simbol TN biasanya digunakan orang untuk mengidentifikasikan bahwa merek dagang tersebut masih dalam proses. Yang terakhir yaitu simbol C, kepanjangan dari copyright, artinya hak cipta, merupakan logo yang digunakan dalam bentuk cipta. Dengan kata lain, karya tersebut orisinil. Itulah hasil presentasi saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.